Mana file yang nggak muncul? Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas selanjutnya di komunikasi data, yaitu mengenai asynchronous transfer mode atau ATM. Bagi teman-teman yang sudah lihat materi recordingnya, sudah saya upload juga linknya di Google Classroom, juga sudah kita posting. Jadi langsung ke materi pada pagi hari ini ya. Jadi untuk pendahuluan, ATM atau Asynchronous Transfer Mode itu merupakan pengembangan teknologi dari switching dan multiplexing yang sudah kita pelajari di bab ataupun materi sebelumnya. Di mana itu untuk dimaksudkan proses memindahkan berbagai jenis data, dalam hal ini untuk traffic data, suara, video, audio dengan cepat dan efisien. Sebentar nih Mas Putra, boleh di-mute? Saya mute ya. Oke, sudah di-mute semua. Kata asinkronus pada ATM dari namanya berarti tidak sinkron. Berarti transfer data dilakukan secara asinkron. Asinkronisasi di mana masing-masing pengirim dan penerima tidak harus memiliki waktu atau clock time yang tersinkronisasi sama gitu. Jadi ada period of time itu berbeda. Dan metode transfer asinkron itu disebut dengan call relay istilahnya. Lalu paket-paket data juga disebut dengan cell, gitu ya. Nama untuk penamaan ataupun abbreviations-nya. Terus untuk yang selanjutnya, ATM juga atau Asynchronous Transfer Mode ini juga merupakan sebuah teknologi lapisan kedua, di mana teknologi lapisan kedua ini berarti dia bekerja di layer data link, ya. Itu setelah dari physical lapisan yang pertama, data link layer ini yang mengurusi khusus komunikasi data. Dalam hari ini ATM berperan di lapisan kedua tersebut, OSI layer, yang dapat digunakan oleh siapa saja, namun sekaligus merupakan sebuah jaringan publik yang bisa diakses oleh semua orang, sebagaimana halnya internet, gitu, dengan sistem pengalamatan yang dikelola rapi. Selanjutnya, secara technically atau secara teknis, ATM juga dapat dianggap suatu evolusi dari paket switching. Nah, dari yang materi minggu lalu itu tentang switching. Seperti transfer data pada paket switching, ATM mengintegrasikan dari fungsi sebelumnya itu multiplex dan switching. Dan dengan hal itu adanya delay yang sangat kecil dan waktu interval yang tetap antar sel data memungkinkan aplikasi suara dan video dikirim lewat LAN dan berbagai jenis tipe data yang berbeda digabung dalam satu network yang sama. Namun, walaupun ATM tidak mencapai kecepatan gigabit, fitur delay dan waktu interval menjadikan teknologi potensial untuk LAN kecepatan tinggi membawa aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia itu apa? Kayak ini yang sudah kita bahas, diantaranya ada data, suara, video, dan audio tersebut. Jadi medianya banyak. Lalu kalau dari definisinya, tadi kan secara pendahuluan, background, dan lain-lain gitu ya. Mulai dari itu adalah pengembangan dari switching dan untuk teknik komunikasi data. ATM ini juga merupakan suatu teknologi paket switching yang berkecepatan tinggi dan menggunakan paket data yang pendek berukuran tetap. Nah, 53 byte. Dipecahnya berdasarkan hasil dari analisa dari para peneliti karena ini sudah disahkan di ITTU standarisasinya yang disebut dengan ATM cell per 53 byte tersebut. Terus untuk karakteristik ATM, di mana informasi ditransmisikan dalam bentuk sel yang berukuran tetap. Jadi setelah ini berdasarkan hasil analisanya, di mana dapat dikirim secara cepat dengan throughput yang tinggi, itu berupa 53 byte, 53 byte per selnya. Jadi diidentifikasi dengan cara memberikan label pasti. Semua paket data yang dikirim akan diketahui dari header-header yang tercantum di setiap paket datanya. Dan sel-sel juga ditransmisikan berdasarkan urutan yang sudah disusun sebelumnya. Ini adalah gambaran dari konsep ATM, di mana ada server, ini adalah untuk asynchronous transfer mode switching-nya.
Jadi W itu workstation ataupun kayak semacam PC atau client side yang lainnya. Dan yang kotak-kotak ini menggambarkan dari tiap paket data yang dikirimkan, yaitu berupa 53 byte sel tersebut. Terus untuk proses kerja dari ATM untuk protokol layer, di mana blok-blok data dengan berbagai ukuran itu dihantarkan dan ada lapisan tertinggi, yaitu istilahnya ATM atau AL, adaption layer. Di mana pada proses ini, di adaption layer tersebut, sebentar ada yang join, Imam Rapi, ada header, ada trailer, ada padding octet, dan cyclic redundancy. Namun untuk yang ini tidak terlalu deep kita bahas di sini, hanya ada pada di headernya saja akan kita bahas di sini. Di mana itu semua bergantung pada syarat tertentu pada tip blok data. Dan setiap blok data itu dipecahkan menjadi beberapa blok data yang lebih kecil yang dibagi menjadi per 53 byte ini. Jadi ya, di octet itu mengacu ke byte. Jadi 1 byte kan 8 bit kita di lapisan ATM. Lalu selanjutnya ada model referensi protokol di mana melibatkan 3 taraf. Nah, ini juga saya masukkan ke soal di forum ya. Jadi nanti teman-teman dibahas. Jadi untuk referensi protokol di ATM ini ada 3 taraf yang berbeda. Yang pertama untuk taraf pemakai atau user, yaitu tersedia untuk transfer informasi pemakai atau usernya yang bersama-sama dengan kontrol yang terkaitnya. Terus yang kedua itu yang tadi dibahas di yang pertama, yaitu kontrol, di mana itu menampilkan fungsi kontrol, baik itu panggilan maupun si connection-nya. Dan yang terakhir adalah manajemen, di mana manajemen ini berarti menampilkan fungsi manajemen yang berkaitan dengan sistem secara keseluruhan. Mirip dengan yang si kontrol, namun kontrol hanya berupa panggilan dan koneksi saja. Namun untuk yang fungsi manajemen, ini semuanya diatur, baik itu pemakai, kontrol, maupun baik panggilan maupun koneksi, maupun setelah koneksi itu terputus. Itu diatur dari taraf manajemennya, itu secara referensi protokol. Lalu untuk keunggulan ATM-nya ada beberapa, berdasarkan tadi sudah kita bahas di pendahuluan dan definisinya, jadi mengacu dari sana bahwa ATM ini mampu menangani ataupun mengirimkan semua jenis traffic komunikasi yang secara multimedia dalam satu saluran dan dengan kecepatan yang tinggi karena dia dibagi per 53 byte tersebut. Dan ATM dapat digunakan pada LAN maupun di WAN. Ya, kalau di LAN saja bisa, otomatis di WAN juga possibility-nya itu lebih tinggi bisa dikirimkan. Dalam pembangunan LAN, penggunaan ATM juga dapat menghemat biaya karena pemakai menghubungkan dirinya dengan sistem ATM LAN. Dan juga dapat menggunakan adapter ataupun device yang menyediakan kecepatan transmisi dengan bandwidth yang mereka butuhkan. Karena ini dibaginya per 53 byte, otomatis kemungkinan membutuhkan bandwidth-nya juga tidak terlalu besar, karena untuk mengirimkan paket 53 byte setidaknya satu kali jalur komunikasi itu establish, dia hanya butuh requirement-nya ya 53 byte tersebut. Apalagi kalau bandwidth-nya misalnya sudah 1 Mbps, 2 Mbps, 5 Mbps, atau sampai misalnya puluhan Mbps gitu. Ini adalah layer ATM dari berdasarkan arsitektur misalnya OSI layer. Nah, ini disingkat high layer protocol, berarti OSI layer yang ada di atasnya, ya, seperti presentation layer, application layer, network layer gitu, transport layer. Namun untuk yang khusus di ATM ini dia berjalan di yang namanya data link layer dan physical layer. Jadi ini di sini direpresentasikan sebagai ada ATM adaption layer, di mana itu terdiri di breakdown lagi, ada istilah lainnya ALI, itu AL1, AL2, AL3 atau 4, dan AL5. AL itu ATM adaption layer. Selanjutnya ini signaling. Kalau signaling berarti dia dari sinyalnya si ATM tersebut, di mana yang pertama ada koneksi logik yang disebut dengan virtual channel connection yang melalui saluran maya atau virtual path.
Berarti path mengacu ke logical groupnya ataupun kayak semacam node-node. Jadi dihubungkan melalui si path jalur yang sudah ada sebelumnya. Itu suatu logical group dari beberapa PCC ini yang sebelumnya yang memiliki tujuan yang sama. Terus ATM device. Nih ATM device-nya apa saja nih, kita singkat saja. Dari sini sebenarnya terdiri dari ATM switch dan endpoint. ATM switch berarti dia untuk yang menghubungkan transmitternya, endpoint berarti si workstation-nya. Nah, seperti itu. Dan contoh dari ATM point itu seperti workstations, ada router, ada DSU, ada LAN switch, dan lainnya sebagainya. Terus ini contoh dari ATM switch, ini penggunaannya, namun mungkin ini gambar yang sudah lama, nah beberapa yang saat ini teman-teman bisa di googling juga, device-nya apa saja, nanti dimunculkan image-nya yang terbaru, teknologinya seperti apa untuk si ATM switch ini. Terus ATM switch dan ATM endpoint. Ya. Jadi yang pertama untuk ATM switch, dia berada di mediumware, di tengah-tengah. Ini diilustrasikan sebagai wide area network. Dan ini ATM switch di yang node satu lagi. Ini ada router. Lalu untuk yang sebelah kiri terlihat ini teman-teman ada router, ada LAN switch, ada workstation atau jaringan LAN lainnya, dan ada endpoint lainnya. Nah, tadi bahas kita ada device. Nah, kalau ini lebih ke mengacu network interface-nya. Kalau device berarti kan ada endpoint dan switching. Kalau network interface berarti dia yang menghubungkan dari setiap node-node si ATM ini atau point-to-point-nya. Mana jaringan ATM terdiri dari ATM switch yang menghubungkan dengan interface point-to-point katanya. Dan ini ada beberapa jenis, yaitu ada UNI, User Network Interface, atau Network to Network Interface. Kalau user to network berarti dari client atau dari workstation langsung ke network interface-nya. Kalau network to network contohnya kayak dari switching ke switching atau dari router ke router. Untuk yang selanjutnya ada tergantung apakah sebuah switch di tempat pelanggan atau di tempat umum dapat dioperasikan oleh perusahaan telepon, dalam hal ini misalnya ada Telkom, dan beberapa kalau teman-teman sudah melihat materinya, ada juga paper yang menggambarkan detail tentang pemanfaatan ATM ini di jaringan Telkom di Semarang dan di area Jawa, di daerah sana, itu paper pada tahun 2011 dipublishnya. Dan di samping itu juga terdapat spesifikasi tambahan, yakni berupa Broadband Intercarrier Interface, di mana BC ini dapat menghubungkan dua switch publik dari penyedia layanan yang berbeda-beda. Namun, dari layanan yang berbeda-beda itu juga ada spesifikasinya jaringan publik dan private. Pada realnya, kenyataan ini tidak hanya melibatkan dua switch publik saja, bahkan bisa lebih. Apalagi kalau sebuah enterprise itu memiliki kantor yang bermacam-macam, dan itu pasti melibatkan banyak switch dan banyak router gitu dari setiap networknya. Selanjutnya ini ada gambar format header dari sel si asynchronous transfer mode. Ini gambaran secara grafiknya. Ada header, ada di sini JFC. Untuk gambar lebih detailnya teman-teman bisa sambil di googling juga format headernya, karena ini gambar yang di zoom, diperbesar ya. Terus ini ada grafik atau ilustrasi dari ATM networknya, di mana ini di tengah-tengah dia ada sebagai ATM network backbone ya, sebagai penjembatani dari antara tiga network yang berbeda. Di sini ada link ATM 1 dengan menggunakan token ring jaringan LAN-nya. Ini ada menggunakan jenis bus si LAN sebelah sini. Lalu ada yang sebelah sini dia menggunakan LAN-nya itu kombinasi itu Ethernet LAN-nya. Dia ada pakai Cisco dan jaringan lainnya gitu. Namun pada realnya ini juga bisa kombinasi banyak hal ya yang terlibat di network tersebut, tidak hanya dari 3, bahkan ada 4, 5, bahkan sampai dengan puluhan network yang ada.
di node-nya. Terus ATM sebagai jaringan yang berkinerja tinggi, dalam hari ini juga asynchronous transfer mode juga diilustrasikan digunakan misalnya di building ya dengan beberapa lantai yang berbeda. Contohnya ada public ATM network ini masuk ke WAN lalu masuk ke kantor atau building tersebut, gedung tersebut di lantai 1 pakai jaringan ini. Ini sudah masuk ke area private karena ini di kantor suatu perusahaan contohnya gitu ya. Untuk yang di lantai selanjutnya dia juga ada router yang berbeda dengan ATM switch yang berbeda untuk men-spread ataupun membagi si transmisi komunikasi datanya ke setiap device ataupun workstation yang berbeda. Contohnya ada PC, ada telepon, ada misalnya ini kamera. Untuk QoS, jadi di ATM ini asynchronous transfer mode juga dibahas mengenai quality of service. Karena kita tahu dia menggunakan 53 byte cell dan kecepatan yang tinggi, maka QoS sangat berperan di sini. Berperan di sini di sebelah mananya, karena pada saat dia koneksi itu menggunakan, ada aspek-aspek yang menjadi parameternya di dalam penggunaan ATM tersebut, seperti ada untuk menganalisa delay, jadi ada untuk analisis dari jitter delay, dan tingkat kesalahan error rate lainnya berdasarkan aplikasi gitu, pada saat dia connection. Dan istilahnya dalam satu device itu, QoS itu satu logical atau firmware yang nempel di komunikasi data menggunakan skema ATM tersebut. Dan di sana juga termasuk ada 2 prioritasnya, diantaranya ada prioritas tinggi, ada prioritas rendah. Otomatis di dalam QoS, untuk mempercepat sebuah komunikasi data, dia juga ada logical untuk priority di setnya. Dimana seperti halnya kita kirim email nih, kalau ada yang urgent kita marking ini urgent dengan warna merah, lalu kalau yang tidak terlalu urgent kita misalnya kuning ataukah biru, ataukah yang dikirim tanpa ada labeling priority kita kirim normally regular seperti biasa. Itu juga sama di sini, di ATM ini juga ada proses priority komunikasi datanya, transfer datanya tersebut. Dan di ATM meskipun bukan jenis jaringan broadcast dan dia adalah lebih ke tipe multicast, didukung untuk aplikasi seperti suara dan video conference, di mana ATM bekerja pada model topologi stars nih, bintang, di antaranya menggunakan fiber optic atau twisted pair biasa jika itu wired cable. Pada ATM pada umumnya juga digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih LAN dari si perusahaan tersebut dengan, dan juga banyak dipakai oleh ISP sebagai backbone mereka. Contohnya yang di paper tersebut yang sudah kita share di Google Classroom itu adalah ISP. Untuk meningkatkan kecepatan akses internet klien-klien mereka. Lalu selanjutnya, teknologi yang dipilih untuk membawa layanan BISDN ini juga ada teknologi ATM tentunya. Dan saat ini memasuki operasional pelayanan secara penuh dan merupakan satu teknologi yang menjadi dasar pembuatan network atau jaringan baru lainnya. Dan di mana ATM juga menyediakan teknologi untuk membangun jaringan yang cocok bagi kebutuhan konsumen mereka. Kalau yang ini lebih ke, jadi si ATM ini, dia juga memiliki pengaturan dan kapasitas untuk mengkomunikasikan dengan jalur lain, di mana menggunakan protokol yang berbeda. Contohnya ada frame relay, ada X25, dan protokol seperti internet protokol atau IP. Di mana kita kan sebagian besar, hampir semuanya sekarang sudah menggunakan IP base semua. Dan ini juga merupakan berita baik untuk perusahaan besar, dalam hal ini tidak hanya perusahaan besar sebenarnya, bahkan UMKM juga jika ISP-nya memberikan offering penawaran untuk jalur ATM ini juga bisa digunakan gitu dengan menggunakan fiber. Ada istilah sekarang kan fiber to the home ya, bahkan fiber itu tidak hanya digunakan untuk sebuah korporasi tapi juga untuk ke rumah-rumah. Contohnya misalnya ada provider ISP seperti Biznet gitu dan lain sebagainya, itu sudah langsung menggunakan fiber di solusi ke retailnya untuk penjualan retail mereka.
yang langsung, tetapi kantor cabang atau kantor kecil tergantung pada jasa kantor telepon. Nah, kalau dulu itu seperti ini. Jadi semuanya tergantung dengan jasa kantor telepon, dalam hal ini Telkom, pada saat dia komunikasi data, karena menggunakan seperti modem, dial up, dan lain-lain. Tapi sekarang semuanya karena sudah pengembangan teknologi sudah makin maju, bahkan bandwidth pun sudah semakin tinggi gitu, akhirnya si jalur komunikasi data ini tidak tergantung lagi untuk yang hal seperti PSTN atau telepon. Bahkan dari telepon saja kan sekarang sudah ada voice over IP atau VoIP. Nah, contohnya teman-teman kalau telepon itu menggunakan WhatsApp call, itu bagian dari yang namanya VoIP tersebut. Lalu untuk selanjutnya ada perpaduan ATM dengan asimetrik digital atau ADSL ya. Dan ini salah satu standar juga di mana perusahaan saya sebutnya mungkin kayak startup atau UMKM mempunyai prospek terhadap si ATM ini juga. Kalau tadi sebelumnya kita bahas mengenai si perusahaan besar atau enterprise, sekarang untuk yang UMKM atau startup. Dan itu juga merupakan salah satu solusi atau yang memberikan teknologi, kemudahan teknologi untuk digunakan berupa layanan yang sangat cepat melalui jalur kabel yang standar. Dan teknologi ini juga dapat menghubungkan banyak pelanggan dari berbagai tempat. Nah, kita mulai ke akhir sesi, di mana kesimpulan dari ATM ini, diantaranya adalah seperti kecepatan jaringannya, dia tinggi dan scalable. Kecepatan yang tinggi berarti dia mengacu dari proses si paket data yang dipecah menjadi per sel tersebut. Dan sekarang apalagi dengan kita memiliki bandwidth yang tinggi, gitu ya, bahkan dengan teknologi 3G, 4G, 5G, bahkan misalnya yang sudah menggunakan fiber. Lalu selanjutnya ada scalable. Scalable ini jadi memungkinkan sebuah jaringan pada saat dia ada penambahan connection, baik itu penambahan user maupun ada penggunaan data, misalnya teman-teman perlu streaming data, perlu misalnya penggunaan video, seperti sekarang kan ada di YouTube yang sering digunakan, di mana pada saat satu orang menggunakannya, akan berbeda dengan pada saat misalnya 10 orang yang menggunakannya. Nah, dengan model scalable ini, si jaringan tersebut memungkinkan dapat mengcover itu semua. Jadi tidak langsung down, tapi dia ada semacam load balancing untuk mengoptimalkan jaringannya. Mungkin terjadi sedikit penurunan, tapi dia tetap connection oriented, tetap stable gitu. Lalu selanjutnya ada dimungkinkan penerapan QoS ya, termasuk tadi kita sudah bahas quality of service di dalam jaringan ATM tersebut, ada mekanisme untuk QoS-nya, dan selanjutnya ada kemampuan integrasi dengan legacy system, jadi sistem yang sudah ada sebelumnya, yang sudah running gitu di suatu enterprise atau perusahaan itu. Lalu juga dia bisa untuk jaringan yang multimedia, jadi tidak hanya voice saja, tidak hanya data saja, tapi juga untuk video dan lain sebagainya. Lalu dia juga kemampuan integrasi dengan teknologi lain atau protokol lainnya, seperti untuk frame relay, DSL, dan IP Ethernet. Lalu sedangkan kerugiannya, dia saat ini biayanya masih relatif tinggi, namun ini pun masih dikatakan relatif. Jadi tergantung dari kemampuan di perusahaan itu masing-masing. Mungkin kalau lagi kondisi pandemik ini, semuanya pasti akan terasa tinggi gitu. Karena memang dari pendapatannya juga pasti drop performance-nya, sedangkan harus tetap mengeluarkan budget untuk infrastruktur IT. Nah, ini pasti akan biayanya yang tadinya seperti terlihat biasa-biasa saja, tapi akan tinggi. Lalu untuk selanjutnya ada kompleksitas yang lebih tinggi. Ini juga kembali ke bisnis proses di perusahaannya. Kalau bisnis proses perusahaannya melibatkan berbagai kantor cabang di kota yang berbeda-beda, berarti kemungkinan di arsitektur si jaringan networknya juga akan lebih kompleks dibanding dengan misalnya hanya ada beberapa kantor cabang saja, karena manajebilnya lebih simple dibanding yang manajebil yang lebih banyak.
Walaupun dalam hal ini perusahaan pasti mengandalkan yang namanya ISP tersebut sebagai backbone jaringannya. Tapi tetap saja di perusahaan tersebut harus ada seorang administrator yang mengkontrol dari semua jaringannya. Dalam hal ini, di ATM ini juga ada kemungkinan untuk kompleksitasnya relatif lebih tinggi. Oke, itu untuk pertemuan materi pada hari ini. Sebentar. Seperti biasa, saya off dulu, nanti akan ada pertanyaan